Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya, di mana perkenalkan saya Miftahul Jannah, NIM 18231019, di mana judul proposal penelitian saya yaitu pengembangan ELKPD berbasis etnosains pada materi zat adiktif dan zat aditif di SMP atau MTS. Nah, pada proposal ini ada bab 1 sampai bab 3. Di mana bab 1-nya pendahuluan, bab 2 kerangka teoritis, bab 3 metode penelitian. Yang pertama bab 1 pendahuluan. Ada poin-poinnya. Yang A yaitu latar belakang masalah. Di mana latar belakang masalah yang ditemukan ada pendidikan dan kebudayaan bangsa Indonesia sangatlah erat hubungannya. Di mana disebutkan pada Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003, di mana menjelaskan kurikulum itu adalah seperangkat rencana dengan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Salah satu keberhasilan dalam pembelajaran sangatlah bergantung pada penggunaan sumber belajar atau media yang digunakan selama proses pembelajaran. Di mana LKPD ini adalah satu dari beberapa bahan ajar ini. Berdasarkan hasil literatur dari penelitian saya, pembelajaran yang bermuatan etnosains ini memberikan pengaruh baik terhadap siswa. Jadi dari latar belakang masalah yang ditemukan ini didapatkan judul pengembangan ELKPD berbasis etnosains pada materi zat adiktif dan zat aditif di SMP atau MTS. Nah, yang B-nya ada identifikasi masalah. Yang pertama, LKPD yang ditemukan banyak yang memakai LKPD biasa tidak berbasis elektronik. Yang kedua, ada LKPD di sekolah, tidak ada yang mempunyai LKPD yang berbasis etnosains. Lalu batasan masalahnya, berdasarkan identifikasi kedua masalah tadi, yang teridentifikasi dijadikan objek penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan model pengembangan yaitu Brock and Gale, yang mana terdiri dari 10 langkah, tetapi penelitian ini hanya melakukan 5 tahapan saja, yaitu sampai pada revisi produk awal. Nah, yang D ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang didapatkan, yang pertama, apa media yang cocok yang sesuai untuk peserta didik saat ini. Yang kedua, apakah efektif ELKPD berbasis etnosains ini digunakan untuk siswa kelas 8 SMP atau MTSN. Lalu yang ketiga, apa tema etnosains yang ada di daerah Sumatera Barat yang mengandung konsep-konsep materi zat adiktif dan zat aditif. Selanjutnya, yang E, tujuan penelitian, di mana tujuannya yang pertama menghasilkan suatu media elektronik LKPD berbasis etnosains. Yang kedua, mengetahui tingkat validitas lembaga kerja peserta didik elektronik berbasis etnosains pada materi zat adiktif dan zat aditif. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat praktikalitas lembaga kerja peserta didik elektronik berbasis etnosains pada materi zat adiktif dan zat aditif. Yang keempat, untuk mengetahui tema etnosains yang ada di daerah Sumatera Barat yang mengandung konsep materi zat adiktif dan zat aditif. Lalu yang F, manfaat. Yang pertama, bagi peserta didik, dapat membantu peserta didik agar lebih mudah memahami materi IPA, khususnya materi zat adiktif dan zat aditif. Yang kedua, bagi guru, dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam proses belajar mengajar di dalam kelas.
Yang ketiga, bagi sekolah meningkatkan mutu proses pembelajaran IPA, lalu dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pengembangan bahan ajar yang terintegritas etnosains dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Yang keempat, bagi peneliti memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang pengembangan bahan ajar dalam proses pembelajaran melalui penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar untuk menindaklanjuti penelitian ini dalam ruang lingkup yang lebih besar lagi. Yang KG, spesifikasi produk, di mana yang pertama media yang dikembangkan oleh perkembangan ini yaitu ELKPD. Yang kedua, materinya yaitu zat adiktif dan zat aditif. Lalu yang ketiga, tema yang diangkatkan berkaitan tentang etnosains yang ada di daerah Sumatera Barat. Lalu yang kedua, bab 2, kerangka teoritis. Ada kajian teorinya yang A, pengertian media pembelajaran, lalu kedudukan media pembelajaran, fungsi media pembelajaran, kelebihan dari ELKPD, kekurangan dari ELKPD, lalu etnosains dan materi zat adiktif dan zat aditif. Yang ke B, penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan yang saya temukan ada Sutriani Manaban, diteliti pada tahun 2020, telah melakukan penelitian yang berjudul pengembangan LKS berbasis etnosains pada materi kelangsungan hidup organisme di kelas 9 SMP Negeri 3 Pulau Gorom, di mana hasil penelitiannya ini mengungkapkan LKS yang dikembangkan memenuhi kriteria kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan sehingga dapat dikatakan layak digunakan. Lalu yang kedua, penelitian yang relevan yang saya temukan yaitu Dewi Silviani pada tahun 2021. Dia melakukan penelitian yang berjudul Desain atau Uji Coba Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik ELKPD bermuatan etnosains berbasis literasi sains pada materi hidrokarbon. Nah, hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa adanya tingkat validitas ELKPD bermuatan etnosains berbasis literasi sains pada materi hidrokarbon yang didesain dinyatakan sangat valid sesuai dengan penilaian dari ahli media pembelajaran dan ahli materi. Lalu kerangka berpikirnya yang saya dapatkan permasalahannya itu rendahnya kemampuan peserta didik dalam memahami materi. Lalu model pembelajaran yang kurang bervariasi. Nah, dari permasalahan ini, pengembangan ELKPD dengan berbasis etnosains untuk memudahkan penyampaian materi dan menarik perhatian peserta didik. Lalu didapatkan hasil ELKPD berbasis etnosains yang layak dan efektif untuk digunakan di sekolah. Pada bab 3, metode penelitian, tempat dan waktu penelitiannya itu dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2021-2022 di SMP Negeri 2 Sungai. Lalu subjek dan objek penelitiannya, yang pertama, objek penelitiannya yaitu elektronik LKPD berbasis etnosains pada materi zat adiktif dan zat aditif. Yang kedua, subjek penelitiannya yaitu ahli media pembelajaran, di mana yang pertama ahli media pembelajaran, yang kedua ahli materi, yang ketiga ahli uji praktikalitas, dan yang keempat peserta didik. Yang C, jenis dan prosedur penelitian. Yang pertama, jenis penelitiannya ini yaitu pengembangan atau research and development atau R&D dengan model pengembangan Brock-Engel. Dan prosedur penelitiannya ini menggunakan model Brock-Engel. Dengan penelitian ini, semua langkah-langkah tersebut dilakukan, melainkan dibatasi pada langkah kelima saja,
yaitu revisi awal, sampai revisi awal saja, yaitu revisi hasil dari uji coba lapangan awal dalam skala terbatas. Yang kedua, ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan pada pengumpulan data penelitian ini ada 3. Yang pertama, angket atau kuesioner. Yang kedua ada wawancara. Yang ketiga ada dokumentasi. Di mana angket kuesioner ini ada 4 macam kuesioner angketnya. Yang pertama, angket uji validitas oleh ahli materi pembelajaran. Yang kedua, angket validitas oleh ahli media pembelajaran. Yang ketiga, ada angket uji praktikalitas oleh guru. Dan yang keempat, ada angket respon peserta didik. Nah, dari yang kedua tadi ada wawancara, di mana dilakukan wawancara dengan guru yang bersangkutan di sekolah. Dan wawancara dengan beberapa peserta didik di sekolah juga. Dan yang ketiga ada dokumentasi, melakukan dokumentasi hasil wawancara dan pengisian angket kuesionernya. Yang ada teknik analisis data, di mana teknik analisis datanya ada 2. Yang pertama, analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara pengelompokan informasi-informasi dari data kualitatif berupa masukan, kritikan, saran, perbaikan yang terdapat pada angket yang diisi oleh validitas tadi. Yang kedua ada analisis deskriptif kuantitatif. Di uji validitasnya yang pertama ada 2 macam. Yang pertama ada analisis data hasil uji validitas produk, dan yang kedua ada analisis praktikalitas produk. Di mana pada teknik analisis data di kedua ini sama saja. Yang pertama melakukan mencari skor maksimal ideal, banyak validator dikali jumlah butir, lalu dicari persentase keidealannya. Skor yang diperoleh skor maksimal ideal tersebut dikali 100%. Nah, dari hasil ini dilihat pada angket yang diisi oleh validator tadi, dapat dilihat pada tabel kriteria hasil uji validasi dan kepraktisannya. Terlihatlah pada tabel ada hasil uji validasi dan ada hasil kepraktisannya. Dilihat dari angka-angkanya sangat valid, ada yang valid, ada cukup valid, ada kurang valid dan tidak valid. Dan begitu juga dengan kepraktisan. Selanjutnya daftar pustaka, di mana ini adalah daftar pustaka, sebagian dari daftar pustaka yang saya temukan. Yang di sini hanya 4 yang saya cantumkan di PPT. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.